Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Raisa Nisrina dari Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Angkatan 2020 Universitas Sriwijaya. Di sini, saya akan menjelaskan analisis risiko pada mata kuliah pengelolaan sanitasi lingkungan di pemukiman lahan basah yang diampu oleh dosen Ibu Deseila Andarini, SKM MSc. Baiklah, yang pertama adalah bahaya K3. Pengertian dari bahaya K3 sendiri adalah semua sumber, situasi, ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera dan atau penyakit akibat kerja atau PAK. Dan yang selanjutnya adalah sumber bahaya K3. Yang pertama ada manusia, dan yang kedua ada mesin, yang ketiga ada material, yang keempat ada metode, dan yang kelima ada lingkungan. Selanjutnya adalah jenis bahaya K3. Yang pertama ada tindakan, dan yang kedua ada kondisi. Dan selanjutnya adalah faktor bahaya dari K3. Yang pertama ada biologi, mencakup bakteri, virus, jamur, tanaman, dan binatang. Dan yang kedua ada faktor kimia, mencakup bahan atau material atau cairan atau gas atau uap atau debu beracun, reaktif, radioaktif, mudah meledak atau terbakar, iritan, dan korosif. Dan yang ketiga ada faktor fisik atau mekanik, mencakup ketinggian, konstruksi, mesin atau alat, atau kendaraan, atau alat berat, ruang terbatas, tekanan, kebisingan, suhu, cahaya, listrik, getaran, dan radiasi. Dan yang keempat ada faktor biomekanik, mencakup gerakan berulang, postur atau posisi kerja, pengangkutan manual, desain tempat kerja atau alat atau mesin. Dan yang kelima ada psikologi atau sosial, mencakup stres, kekerasan, pelecehan, pengucilan, lingkungan, dan emosi negatif. Selanjutnya adalah risiko dari K3. Pengertian dari risiko K3 sendiri adalah potensi kerugian yang bisa diakibatkan apabila terdapat kontak dengan suatu bahaya. Contohnya seperti luka bakar, patah tulang, kram, asbetosis, dan sebagainya. Dan selanjutnya adalah penilaian dan kategori. Perkalian antara nilai frekuensi dengan nilai keparahan suatu risiko. Berikut adalah contoh tabel dari penilaian dan kategori. Di sini telah terdapat keterangan. Apabila terdapat di golongan rendah, berarti memerlukan aturan atau prosedur atau rambu. Dan apabila terdapat di golongan sedang, berarti memerlukan tindakan langsung. Dan apabila terdapat di golongan tinggi, berarti memerlukan perencanaan pengendalian. Dan selanjutnya, apabila terdapat di golongan ekstrim, berarti memerlukan perhatian manajemen atas. Dan yang selanjutnya adalah pengendalian risiko K3. Berikut adalah contoh dari hierarki pengendalian risiko K3. Yang pertama ada eliminasi. Eliminasi berarti menghilangkan bahaya. Contoh tindakan eliminasi adalah berhenti menggunakan zat kimia beracun, menerapkan pendekatan ergonomik ketika merencanakan tempat kerja baru, dan menghilangkan aktivitas forklift dari sebuah area. Dan yang kedua adalah pengendalian substitusi. Substitusi berarti mengganti sesuatu yang berbahaya dengan sesuatu yang memiliki bahaya lebih sedikit atau lebih aman. Contoh tindakan substitusi adalah mengganti aduan konsumen dari telepon ke online, mengganti lantai yang berbahan licin ke yang tidak licin,
dan menurunkan voltase dari sebuah peralatan. Dan yang selanjutnya adalah perancangan. Perancangan merupakan tahapan untuk memberikan perlindungan pekerja secara kolektif. Contoh dari perancangan sendiri adalah pemberian pelindung mesin, sistem ventilasi, mengurangi bising, perlindungan melawan ketinggian, dan beban kerja yang tidak sehat. Dan selanjutnya ada pengendalian administrasi. Pengendalian administrasi merupakan pengendalian risiko dan bahaya dengan peraturan-peraturan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja yang dibuat. Contoh pengendalian administrasi adalah melaksanakan inspeksi keselamatan terhadap peralatan secara periodik, melaksanakan pelatihan, mengatur keselamatan dan kesehatan kerja pada aktivitas konstruktor, dan melaksanakan safety induction. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai analisis resiko. Terima kasih.